Acara keempat, hikmah buka puasa oleh Bapak Bribda Muhammad Ahriyadi. Kepadanya dengan hormat dipersilahkan. Ada jiwa tercerang, tercerang. Ada cuma boros itu. Kalau tiba-tiba lo Jadi saya kalau ceramah itu banyak goyangnya Pak Ibu, jadi tidak bisa pakai stang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC tadi pakai pantun, saya juga mau berpantun. Boleh? Ya. Jalan-jalan ke SMP 1 41. Oh ya, saya ulang balik. Jalan-jalan ke SMP 41 untuk datang mendengarkan ceramah agama. Mari kita sama-sama bersatu jawab salam secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama alaina bit taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Rawahu Bukhari Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah menjelang buka puasa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami lanjut, yang kami hormati Bapak, Ibu guru yang menyempatkan hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati tentunya Bapak Kepala Sekolah maupun Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir pada sore hari ini. Izin buang. Yang kami hormati adik-adik sekalian yang insyaallah semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah di sore hari ini, di hari yang ke-9 ini, kita semua masih bisa berkumpul, bisa datang ke tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini untuk bersama-sama berkegiatan, berbuka puasa bersama sebentar. Mudah-mudahan kedatangan Bapak dan Ibu sekalian insyaallah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam dan salawat mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kenapa kita perlu berselawat Pak Ibu? Nabi bilang Nabi SAW bersabda, Al-bakhilul ladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir di dunia ini Pak Ibu, orang yang paling kikir adik-adik sekalian, bukan orang yang tidak mau membantu antar sesama manusia, bukan orang yang tidak mau bersedekah, bukan orang yang tidak mau menolong antar sesama manusia, bukan orang itu yang paling kikir kata Rasulullah. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pelit di dunia ini adalah al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang apabila namaku disebut Pak Ibu, namanya nak kita disebut, baru orang yang mendengarkan itu tidak membaca selawat, inilah orang yang paling kikir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, untuk keberkahan acara kita di sore hari ini, saya mengajak jamaah sekalian, mari kita sama-sama berselawat. Mudah-mudahan selawat kita ini insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Jadi selawatnya itu selawat Badar Pak Ibu. Salatullah, salamullah. Kita sama-sama. Bismillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi. Tawaffalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Satu kali kita berselawat kepada Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepada hambanya 10 kali. Bagi 10 Pak Ibu, bahasa apa di sini? Bahasa Bugis. Campur. Iya. Gado-gado tuh. Bahasa Bugis Pak Ibu di. Bagi 10 kimas salawat law di Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepada hambanya 100 kali. 100 kali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak Ibu, maka Allah akan semakin banyak berselawat kepada hambanya yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah dan para malaikatnya Pak Ibu yang paling pertama masalah Allah di Nabi ta. Murapi masalah apa Allah taala si bawa malaikatna apa ini yang perintah yang hambana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian dan sampaikanlah salam penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hikmah ceramah yang pada sore hari ini yang paling pertama adalah mari kita untuk senantiasa memperbanyak berselawat kepada Rasulullah. Karena kalau kita tidak mau berselawat, maka kita lebih kikir lagi daripada orang yang kikir Pak Ibu. Jadi orang yang paling kikir di atas orang kikir adalah orang yang tidak mau membaca selawat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari ke-9 bulan suci Ramadan. Tentunya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan magfirah, bulan yang dimana di dalamnya Pak Ibu diturunkan ampunan, diturunkan kasih sayang, dan diturunkan beberapa keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau lihat keistimewaannya bulan suci Ramadan,
tidak perlu makin jauh-jauh untuk lihat. Karena keistimewaan bulan Ramadan terdapat pada rangkaian huruf Ramadan. Jadi huruf Ramadan terdiri dari lima huruf. Jadi kata Ramadan terdiri dari 5 huruf. Yang pertama huruf apa? Huruf Ro. Mana ke huruf B? Ini sembarat tuh. Huruf Ro. Huruf kedua Mim. Ketiga Do. Keempat Alif. Kelima Nun. Jadi Ramadan terdiri dari 5 rangkaian huruf yang masing-masing memiliki keistimewaan Pak Ibu. Jadi jangan lagi terlalu jauh untuk mau lihat keistimewaannya. Yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan bisa kita lihat dari huruf Ro. Apa artinya Ro? Itu adalah rahmah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang di dalamnya. Kenapa? Saking nasayang tapuang Allah Ta'ala sampai-sampai pahala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak Ibu. Kita lihat coba, salat wajib yang kita laksanakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salat sunnah yang kita laksanakan, maka pahalanya itu akan diberikan pahala seperti melaksanakan salat wajib. Begitu banyaknya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Apalagi keistimewaan bulan Ramadan. Kalau kita baca Al-Quran, kita tahu baca Al-Quran di luar bulan Ramadan, satu huruf Al-Quran yang kita baca, maka kita dapatkan berapa pahala? Berapa pahala? Ada yang tahu? 10. Ya, kita dapatkan 10 pahala satu huruf Al-Quran yang kita baca di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita baca di dalam bulan Ramadan, tentunya yang 10 pahala ini akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Di dalam sebuah hadis tidak dikatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tidak. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita baru saja baca alif lam mim, maka kita sudah mendapatkan 30 pahala. Itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana kalau di dalam bulan Ramadan? Tentunya akan dilipat gandakan lagi pahalanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mari Pak Ibu, mari adik-adik sekalian, kita manfaatkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan makfirah ini untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan identik dengan bulan turunnya Al-Quran, yaitu pada hari ke-17 Ramadan yang disebut dengan hari Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Jadi mari kita menargetkan untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran 30 juz selama bulan suci Ramadan. Kalau paling tidak bisa 30 juz kita baca, kita usahakan 10 juz mupale. 10 juz kita baca selama bulan Ramadan, insya Allah sudah luar biasa sekali itu pahalanya Pak Ibu. Kalau paling tidak bisa lagi 10 juz, 1 juz mupale. Kalau paling tidak bisa 1 juz, 1 halaman mu. Kalau paling tidak bisa 1 halaman, 1 ayat nah. Jadi baca mi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Tahu kai pasti baru kita baca Al-Quran lakut tuh. Jangan. Jadi mari kita manfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena disitulah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz sibuk Kak. Mereka ku jama dimulai, apalagi ibu-ibu itu kodong, mana misi ibu jual-jualannya, apalagi kalau bulan Ramadan banyak sekali tuh penjual pisang hijau di kota Pak Ibu. Baru jarak 5 meter ada lagi penjual, baru jarak 10 meter ada lagi penjual es buah, ada lagi pisang hijau. Bulan Ramadan itu identik dengan bulan keberkahan karena laku jual-jualannya orang. Maka dari itu kalau kita sibuk Pak Ibu, sibuk adik-adik sekalian, mari kita usahakan caranya bagaimana untuk bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran selama 1 bulan Ramadan, untuk bisa menghatamkan 10 juz, untuk bisa menghatamkan 30 juz, maka kita ambil tekniknya. 1 hari berapa kali sholat Pak Ibu? Sholat wajib berapa 1 hari? 5 kali sholat. Sholat wajib. Jadi sebelum kita baca, sebelum kita melaksanakan sholat, kita usahakan dulu untuk baca Al-Quran 2 lembar. Kita baca 2 lembar sebelum masuk waktu sholat subuh.
Setelah itu sebelum masuk lagi waktu sholat zuhur, kita baca lagi 2 lembar. Sebelum masuk lagi waktu sholat asar, kita usahakan lagi baca 2 lembar. Begitu dengan sebelum masuk waktu maghrib, baca 2 lembar. Kalau paling tidak bisa sebelum masuk waktu isya karena sibuk untuk siap-siap sholat sunat tarawih, maka habis tarawih kita baca 2 lembar. Jadi Al-Quran itu, kalau mushaf Al-Quran itu Pak Ibu terdiri dari 10 lembar 1 juz. Kalau Al-Quran hafalan yang biasa kami hafalkan itu 10 lembar 20 halaman itu 10 lembar 1 juz Al-Quran. Itu bisa kita baca, insya Allah tidak naganggu waktu kesibukan tidak naganggu, tidak mengambil di waktu Pak Ibu karena dia berinteraksi dengan amal ibadah sholat. Jadi mari kita manfaatkan bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Itu keistimewaan yang pertama, Allah melipat gandakan pahala di dalamnya. Apa keistimewaan bulan Ramadan yang kedua? Yaitu huruf apa tadi? Huruf pertama adalah huruf ro, yang kedua adalah huruf mim. Ya, huruf mim. Apa arti dari mim? Magfirah. Ada di sini bilang magfirah. Dari bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan magfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan yang diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini puasa yang kita laksanakan bukan sekedar menahan lapar adik-adik sekalian. Kita berpuasa bukan sekedar menahan haus, tidak. Akan tetapi kita berpuasa, kita tahan nafsu kita, kita tahan emosional kita agar bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini puasa adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 seperti yang dibacakan adik tadi. Jadi apa yang dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, berpuasalah kamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang berpuasa sebelum kamu. Untuk apa Pak Ibu? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu puasa di bulan Ramadan kita mendapatkan pahala dan juga mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Alhamdulillah. Jadi kita berpuasa, kita juga mendapatkan pahala, kita juga diampuni dosa-dosa. Jadi mari kita untuk selalu memaksimalkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan bagi yang laki-laki. Kalau perempuan ada halangan tersendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang kedua. Keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga adalah huruf apa? Huruf do. Do. Coba bilang do. Do. Jadi beda itu do, beda huruf da, beda do. Jadi kota tua, dek napura mak guru tajwid, na pasti pada mana mi do. Tapi kalau kita adik-adik sekalian kita belajar di sini, ada bimbingan di sini belajar tajwid Pak. Ada Bu? Ada bimbingan BTQD? Iya ada. Baca tulis Quran itu dibedakan semua, itu ada huruf do, ada huruf da, ada huruf do. Jadi di sini adalah huruf do yang seperti huruf so cuma angkat titik. Nah, apa arti dari do? Do mana? Keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga adalah do mana. Apa itu do mana? Jaminan. Allah memberikan jaminan di bulan Ramadan Pak Ibu. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya naritu satu pintu surga di antara 8 pintu surga yang ada. Jadi keistimewaan bulan Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan mendapatkan satu pintu surga untuk dilewatinya nanti di alam akhirat, ketika dia akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Arti dari Ar-Rayyan tersendiri itu adalah puas, segar dan tidak haus. Dijelaskan dalam sebuah penggalan hadis yang artinya ketika di yaumil qiyamah, pada saat
umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu surga yang dikhususkan bagi orang yang berpuasa yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Jadi kalau orang berpuasa tidak bisa masuk Pak Ibu. Cari tempat-tempat pintu surga yang lainnya yang Allah sediakan bagi kita semua. Jadi adik-adik sekalian, mau masuk surga adik? Mau masuk surga? Mau? Ya kuncinya mati dulu. Mau? Nanti iya. Jadi keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga adalah domana jaminan Allah memberikan satu jaminan pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus jaminan yang keempat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah huruf alif. Apa artinya alif? Adalah aminah. Arti dari aminah tersendiri adalah keamanan. Allah memberikan keamanan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa keamanan yang diberikan oleh Allah? Dijelaskan dalam sebuah kisah Thal'ah bin Ubay radhiyallahu anhu bahwa ketika suatu hari, adik-adik sekalian, ketika suatu hari Thal'ah bin Ubay radhiyallahu anhu bermimpi melihat dua orang yang masuk Islam secara bersamaan. Jadi dua orang Islam, ya, dua orang yang masuk Islam secara bersamaan, artinya orang nonis yang masuk ke dalam agama Islam secara bersamaan yang dilihat oleh Thal'ah bin Ubay di dalam mimpinya. Ketika suatu hari, orang yang pertama ini adalah seorang ahli ibadah, orang yang selalu rajin berpuasa, orang yang selalu rajin baca Al-Quran, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu mengeluarkan zakat. Akan tetapi dia meninggal sebelum masuk bulan Ramadan. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua adalah orang biasa-biasa ji Pak Ibu. Orang biasa-biasa ji deh. Dia baca Al-Quran, dia baca. Sampai masuk waktu puasa, dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia laksanakan sholat sunnah tarawih. Dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Begitupun dengan zakat malnya di bulan Ramadan. Akan tetapi orang yang kedua ini dia meninggal di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga sahabat Thal'ah bin Ubay radhiyallahu anhu ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kejelasan dari mimpinya tersebut. Berkatalah Thal'ah bin Ubay radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya bermimpi melihat dua orang yang masuk Islam secara bersamaan. Orang yang pertama adalah orang yang ahli ibadah namun dia meninggal sebelum masuk bulan Ramadan. Sedangkan orang yang kedua adalah orang yang ibadahnya biasa-biasa saja akan tetapi meninggal di dalam bulan Ramadan. Kenapa orang yang kedua ini lebih duluan masuk surga daripada orang yang pertama, daripada orang yang ahli ibadah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jawabannya. Ya Thal'ah bin Ubay radhiyallahu anhu, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kita sama-sama dengarkan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, meskipun kita bagaimana biasa-biasa saja kita bacaan Al-Quran, kita sholat sunnah tarawih bagaimana, akan tetapi kita laksanakan dengan khusyuk. Kita bacaan Al-Quran tidak mesti dia hatamkan 30 juz, akan tetapi dia konsisten dalam setiap harinya baca Al-Quran, maka pahalanya itu melebihi daripada orang yang mati syahid ketika dia meninggal di dalam bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Allah sediakan satu pintu khusus yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Alhamdulillah. Ya tunggu dulu ya, menelpon. Ada komandan menelpon. Ustaz puji. Sebentar Bibi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keistimewaan yang keempat. Allah memberikan pahala, yang pahala kita lakukan di bulan Ramadan itu melebihi dari pahala orang yang meninggal atau mati syahid Pak Ibu. Itu luar biasanya bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang mau masuk surga langsung lewat jalur pintu khusus, konsisten maki puasa. Konsisten maki puasa bulan Ramadan. Kalau nak dapat miajal tanah yang meninggal, insyaallah kita akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Akan tetapi biar kita meninggal di bulan Ramadan, tapi narik kode di ma puasa, dia di sempajat tarawih, dia di ma pesu seke, maka sama halnya non, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala.
Jadi maksudnya Allah di dalam kisah Talha bin Ubay ini adalah orang yang beribadah, orang yang berpuasa, yang membaca Al-Quran dan mengeluarkan zakat, yang begitu mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan yang kelima adalah yaitu huruf nun. Apa arti dari nun? Nikmat. Allah berikan kenikmatan bagi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Maka dia nikmat napong Allah Ta'ala jamaah yang dimuliakan Allah. Allah memberikan nikmat kita ibadah. Kenapa? Orang yang jarang ke masjid di luar bulan Ramadan, matamai bulan Ramalange, tappa langsung rajin lau mas sampajan di masjid, lau mat tarawih di bulan napong Allah Ta'ala. Itu nikmat ibadah yang Allah berikan kepada orang yang mau beribadah di bulan Ramadan. Akan tetapi banyak tumis saya lihat ini Pak Ibu, baru hari ke-9 bulan Ramadan, yang dimana hari pertama sampai hari kelima full kisafna masjid. Akan tetapi masuk ke-7, 8, 9 makurani 2 matoroh 15 ke atas, satu mami kapan? Satu saf mami. Maka dari itu jangan kita seperti itu Pak Ibu. Kita konsisten untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu terbagi dari 3 bagian. 10 malam pertama adalah babak penyisihan. 10 malam kedua adalah babak semifinal. Dan 10 babak terakhir itu 10 malam terakhir adalah puncak keutamaan di bulan Ramadan. Karena kenapa? Ada satu malam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana jikalau kita beribadah di dalamnya ini jamaah, maka insya Allah kita bisa mendapatkan pahala bagaikan orang yang melaksanakan ibadah 180 bulan atau setara dengan 83 tahun, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di dalam bulan Ramadan Allah berikan kita nikmat untuk mengendalikan emosional kita. Kenapa? Orang yang selalu berkelahi di luar bulan Ramadan, matamai bulan Ramalange, alhamdulillah dia menjadi seorang pengajak untuk bagaimana supaya tidak ada lagi perkelahian antar sesama manusia. Orang yang pemukul di luar bulan Ramadan, matamai bulan Ramalange menjadi orang yang perangkul. Orang yang selalu marah-marah di luar bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan marah-marah tonji. Tapi wani pi request soy mapuasa gari. Deka to nak kredit di payu. Ndak ada je. Oba mengaku boy bertingkah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini agar bagaimana kita bisa mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi puncak kelebihan. Jadi kalau kita mau lihat keberhasilan di bulan Ramadan itu, kita lihat nih setelah bulan Ramadan. Kalau masih banyak di orang yang datang sholat berjamaah di masjid Pak Ibu, kalau masih banyak di orang yang datang melaksanakan sholat di masjid, berarti dia dapat implementasikan ibadah bulan Ramadannya di luar bulan Ramadan. Kalau masih banyak di orang yang selalu baca Al-Quran di luar bulan Ramadan, berarti alhamdulillah berhasil di ibadahnya di bulan Ramadan. Jadi kalau mau lihat keberhasilan tak, kita lihat nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Jadi mari kita konsisten untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Insya Allah kalau kita bisa usahakan maksimalkan ibadah di bulan Ramadan, yakin dan percaya mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah untuk bisa implementasikan di luar bulan Ramadan. Karena karena biasa. Bisa ki karena biasa ki di dalam bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu solat berjamaah itu dianjurkan sekali gitu Pak Ibu, untuk solat di masjid, untuk solat berjamaah, karena pahalanya itu meskipun bukan di dalam bulan Ramadan, meskipun di luar Ramadan, kita juga dilipat gandakan pahalanya orang yang melaksanakan solat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Orang yang melaksanakan solat berjamaah itu lebih baik daripada solat sendirian dengan perbandingan pahala 27 derajat. Artinya apa? Misalnya bagi jejak mas sampaja subuh di rumah ta, adik-adik sekalian, satu kali kita solat subuh di rumah ta, maka kita mendapatkan pahala satu pahala yang kita dapatkan.
Sedangkan satu kali kita laksanakan sholat subuh di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjidnya puang Allah taala, kita laksanakan secara berjamaah, maka insya Allah kita akan mendapatkan 27 pahala. Jadi kalau kita bandingkan 27 banding 1 berarti selisih 26 pahala. Itulah kelebihan dari sholat berjamaah. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, kali lipat si puang Allah taala karena keistimewaan bulan suci Ramadan. Pernah saya ceramah Pak Ibu di daerah Wontomenai, saya sampaikan seperti ini. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang teriak, Pak Ustadz, kira di zaman Rasulullah perempuan itu dianjurkan sholat di rumah. Betul Ibu dianjurkan sholat di rumah bede. Memang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang perempuan dianjurkan sholat di rumah karena kenapa? Kalau dia keluar dari rumahnya Pak Ibu, mesti boleh dibolana, diculik sama kaum kafir Quraisy baru dianiaya. Coba bagi sekarang, kira-kira masih ada yang seperti itu? Yakin dan percaya, jangankan masjid, ke kota kisahnya Pak Ibu, di pantai Merpati saja saya lihat biasanya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Na'udzubillah. Maka dari itu tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Pak Ustadz, mau datang sholat berjamaah, akan tetapi di masjid itu godong, masjid kampung, Pak Bana Imanna sangin tatua saya di mana isinna satu malam gigi tinggal Pak Ustadz. Mau kak pergi sholat berjamaah tapi tidak ada motivasiku. Maka dari itu bagaimana cara kita didik anak-anak Bapak Ibu, kita ajari membaca Al-Quran. Kalau paling tidak bisa kita ajari baca Al-Quran, kita masukkan ke pondok pesantren, kita masukkan ke pondok tahfizul Quran. Insya Allah nanti di pesantren ada anak-anaknya, ada orang tuanya, ada guru-gurunya yang ajarkan membaca Al-Quran. Begitupun juga dengan di sekolah, kita datangkan seseorang Pak Ibu untuk misalnya Ustadz lah guru pengaji untuk najari anak-anak mengaji, yang artinya apa? Kegiatan non ekstrakurikuler tadi, untuk mengajar khusus di bidang dakwah, khusus di bidang agama. Insya Allah anak-anak kami nanti ini Pak Ibu, anak didik kami nanti ini yang akan menggantikan orang tua yang ada di masjid-masjid kampung. Kabagus tong itu kalau anak muda azan, anak muda ceramah, anak muda imam, bisa gantikan orang tuanya. Coba kita pikir, seandainya orang tua lebih kurung satu mami gigina, tinggal satu pada saat azan hayya 'alas shalah, nah baca hayya 'alal jalah, ada gagan di sini. Hayya 'alal jalah, hayya 'alal jalah. Apa tersan? Nah baca si mana? Toto si digaga si sinna kasi. Saya di mani monro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mana kana onta lana surah Fatihah. Baca si pengumpuna. Ijajul jilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu ajqalaha marrayna mudayyimatil halukutata. Ikau paling lampan sambiangnya. Maka dari itu anak-anak muda, kalau bagus ki suaramu bagus ki suarata, main gitar di pinggir jalan, maka mari manfaatkan suarata itu untuk azan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Pak. Karena kenapa? Bilal lebih duluan masuk sendalnya di surga daripada tukang azannya. Ready Pak? Jadi saya ulangi, anak muda, anak-anak ini, adik-adik sekalian, kalau bagus di suaramu main gitar di pinggir jalan, mending kau gunakan untuk azan di rumahnya Allah, azan di masjid. Karena kenapa? Keistimewaannya itu azan seorang muazin itu luar biasa. Bilal saja, tukang azannya Nabi, lebih duluan masuk sendalnya di surga daripada Bilalnya, daripada tukang azannya. Kelebihannya Robet atau gimana itu? Nala sih? Tereja. Cek.
Tes. Ya. Kita lanjut adik-adik sekalian. Jadi Bilal lebih duluan masuk di surga sendalnya daripada Bilalnya. Keistimewaannya kenapa? Karena menjadi seorang tukang azannya Rasulullah SAW. Maka dari itu kita bisa menjadikan teladan itu untuk memotivasikan diri kita untuk azan di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kabagus tong itu dia. Kalau misalnya anak muda lulusan bukan mesti lulusan pesantren tapi pintar ki mengaji, pintar ki bacaan Al-Quran, bagus ilmu tajwidnya, pergi azan di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi seorang anggota milagi, polisi milagi, pergi miazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakin dan percaya pasti Allah akan berikan kegugahan pada hati kita, tergugah hati kita untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Karena kenapa? Karena bagus ki tukang azannya, bagus ki imamnya. Maka dari itu Bapak dan Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah beserta adik-adik sekalian, mari untuk senantiasa belajar Al-Quran. Mari kita talil Quran, baca Al-Quran, karena itulah yang akan menjadikan syafaat, yang akan menemani kita di yaumil qiyamah, itu bacaan Al-Quran dan amal-amal ibadah yang kita kumpulkan di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di samping kita juga senantiasa beribadah kepada Allah, mari kita juga jagai hubungan tali silaturahmi antar sesama manusia. Karena kenapa? Karena percuma kita laksanakan ibadah, kita rajin sholat, kita rajin baca Al-Quran, kita rajin puasa, kita selalu mengeluarkan zakat, kita selalu bersedekah, bahkan kita sudah datang umrah maupun haji, akan tetapi kalau terputus di hubungan tali silaturahmi sesama manusia, maka kita masih dipertimbangkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Dena oleh matama di surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kenapa? Karena di dalam ajaran Islam kita diajarkan hablum minallah wa hablum minan nas, memperbaiki hubungan kepada Allah dan memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Jika dia hubungan kepada Allah Pak Ustaz, yang itu dijelaskan di dalam rukun Islam. Rukun Islam, disitulah tertera perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rukun Islam pertama? Apa rukun Islam pertama, adik-adik? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan. Yang ketiga, yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Mana yang dimaksud dengan hablum minan nas, yaitu memperbaiki hubungan silaturahmi antar sesama manusia. Jadi di antara hubungan kepada Allah ada satu ibadah, yang tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa ditinggalkan. Ada yang tahu apa? Yaitu ibadah solat. Kenapa solat? Solat adalah kunci dari segala kebaikan. As-salatu miftahu kulli khair. Salat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Di yaumil qiyamah, pada saat hisab, pada saat pertimbangan amal kebaikan, gaga amal sumpajata, maka amal puasa, sedekah, zakat, bahkan amalan-amalan membantu orang lain itu akan tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak ada yang namanya amalan salat. Maka dari itu amalan salat adalah amalan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Kalau kita tidak bisa laksanakan secara berdiri, maka kita boleh Kalau kita tidak bisa duduk, bisa Kalau tidak bisa baring, pakai isyarat. Kalau tidak bisa pakai isyarat, pakai mata. Isyarat itu. Kalau tidak bisa pakai isyarat, doko nih, ti nilau dikurangi, degaga guna-guna tuo dilinoi. Karena tujuan kita hidup sebenarnya di dunia ini adalah mencari amal kebaikan, melaksanakan sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya, serat bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya?
hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Di dalam lagu saja dijelaskan namo kitu si sebut tahun ditempuk na alilinoe na rekode di mas sampaja maka dikgaga guna-gunana. Maka dari itu na rekode na mas sampaja isyarat doko bawan itu ila dikuburangi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah kuncinya surga. Kenapa kuncinya surga? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi kuncinya surga ada 2, 4, 4, 3, 4. Kita ulangi 2, 4, 4, 3, 4. 2 di waktu subuh, 4 di waktu duhur, 4 di waktu asar, 3 di waktu maghrib, 4 di waktu isya. Kalau misalnya di mas sampaja subuh ki, dia di mas sampaja loro, mas sampaja asar ki, dia di mas sampaja maghribi, dia topa di mas sampaja isya, 2 mis sampajata. Kira-kira boleh tak buka pintu surga? Kira-kira bisa? Tidak, karena kenapa? Karena bukan kuncinya surga. Karena kuncinya surga 2, 4, 4, 3, 4. Maka dari itu mak bangsa to miaru pintuna bolai pa ibu. Kita mau masuk di rumah, kalau bukan kuncinya kita pakai buka pintu, maka tidak bisa tunjuk terbuka karena bukan kuncinya. Maka dari situlah kita ambil gambaran bahwa begitu pentingnya yang namanya amal ibadah solat sehingga tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari untuk senantiasa menjaga amal ibadah kita, utamanya amal ibadah salat. Di samping kita memperbaiki hubungan kepada Allah, juga memperbaiki hubungan antar sesama manusia, maka mari kita juga untuk senantiasa kita perbaiki hubungan kita antar apa? Antar ini alam semesta. Karena kenapa? Banyak terjadi, bisa kita lihat terjadi kemarin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terjadi di daerah Aceh dan di daerah Sumatera. Banjir bandang terjadi karena apa? Karena ulah manusia itu sendiri. Tidak ada rasa cintanya terhadap tanaman, tidak ada rasa cintanya terhadap tumbuhan, padahal semua itu adalah makhluk hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, mari kita untuk senantiasa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Adik-adik sekalian, selalu ki buka-buka Al-Quran, selalu ki baca-baca Al-Quran, selalu ki mengaji Al-Quran. Saya mau tes kejujurannya dulu adik-adik sekalian ini. Kira-kira, perhatikan dulu adik-adik. Adik-adik, perhatikan. Kira-kira rumah lebih suka buka HP atau buka Al-Quran? Jujur. Lebih suka baca Al-Quran atau baca kronologinya artis? Balik gitu. Lebih suka tahu sejarahnya Rasulullah atau sejarahnya artis? Sejarahnya Rasulullah. Pasti ini yang selalu buka-buka TikTok, selalu ini hafal ke lagu-lagunya TikTok toh? Lebih hafal lagu TikTok daripada lagu selawat, betul tidak? Betul tidak? Kalau lah hafal lagu TikTok pasti tahu lagu ini. Jangan tunggu lama-lama, lanjut. Nanti lama-lama aku diambil orang, lanjut. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Maka dari itu saya ganti lirik tadi, kita ganti liriknya agar bagaimana lirik lagu ini bisa menjadi ibadah, bisa menjadi amal untuk orang melaksanakan sholat. Bagaimana lagunya Ustaz? Begini. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan tiba. Jangan tunggu lama-lama, kau ingin bahagia, sholat jangan ditunda. Tepuk tangan dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi dengar ceramah, maka dari itu mari kita manfaatkan itu gadget joget nih. Joget. Iya. Mari kita manfaatkan itu gadget. Teknologi sekarang itu
Kalau bukan kita kuasai, dia yang akan kuasai kita. Kalau bukan adik-adik kuasai untuk kendalikan kita pakai HP, maka dialah HP yang akan kendalikan kita. Biasa kita main HP, di situ jadi main HP, tidak dirasa waktu tak masuk lagi waktu asar, tidak laksanakan lagi sholat asar. Main HP lagi, main Mobile Legend, Free Fire lagi, dan narasa masuk waktu maghrib, tidak salat maghrib lagi. Maka itulah yang namanya HP yang dikendalikan oleh orang yang memainkan. Maka dari itu bagaimana caranya kita isi HP itu, kita isi pelajaran-pelajaran di dalam HP kita supaya lebih bermanfaat. Karena semua kita bisa buka di dalam HP. Di dalam HP kita bisa baca Al-Quran. Di dalam HP bisa kita download buku-buku tentang sejarah Rasulullah SAW. Di dalam HP bisa kita lihat tentang terjadinya keadaan sekarang, bagaimana kondisi berita sekarang. Kita bisa lihat semua di dalam HP. Jadi manfaatkanlah HP dengan sebaik mungkin. Kita lihat yang positif saya. Jangan lihat yang negatif. Karena kalau kita kebiasaan lihat negatif, maka yang negatif selalu muncul. Begitu kawan di? Kalau kita selalu lihat yang negatif, maka yang selalu muncul itu adalah negatif. Jadi kita selalu usahakan nonton positif. Kita nonton ceramah, kita nonton orang yang membaca Al-Quran, agar bagaimana yang selalu muncul di HP kita, orang yang membaca Al-Quran, orang yang selalu berdakwah. Sehingga insyaallah nanti juga lewat tom itu videoku, lewat video TikTokku. Jadi nanti kalau mau cari di TikTok Santri Polis, ya muncul itu video-video ceramahku insyaallah. Kenapa saya berdakwah lewat medsos? Agar bagaimana kalau kita berdakwah saja secara seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, maka tentunya terbatas jangkauannya. Akan tetapi kalau kita berdakwah secara media sosial, maka tentunya kita sudah menyebarluaskan yang namanya amal kebaikan. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya mau menyebarkan amal kebaikan, niatnya akan menyebarkan amal perbuatan yang baik, konten-konten positif, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya pahala. Akan tetapi kalau kita menyebarkan dakwah, akan tetapi hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka tentunya kita dapatkan pujian manusia, akan tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan, saya kurang lebih 1 jam menyampaikan dakwah. Yang paling terakhir tadi adik-adik, saya lewat dari pembelokan sebelum masuk di kantor desa Karama. Saya lihat banyak sekali anak-anak yang pakai motor, tidak pakai helm, pakai knalpot brong. Siapa itu? Angkat tangan. Ada tadi saya lihat pakai knalpot brong. Merum motorona brum. Nah, kita tahu sedih, maka ku buka kapang sweater ku denre, ku kejar ki Pak Ibu, nah biar di desa. Kenapa? Itu mengganggu ketertiban antar sesama manusia, mengganggu keamanan dalam bermasyarakat. Maka dari itu saya sampaikan kepada jamaah sekalian, bantu polisi Pak Ibu, kita bantu saudara-saudara kita anggota TNI Polri untuk menjadi pengaman di dalam bermasyarakat, aman di dalam bermasyarakat, tertiban dalam bermasyarakat. Bagaimana caranya kita kendalikan yanata yang motor itu menjelang subuh dan di waktu menjelang subuh dan di waktu menjelang berpuasa. Jangan saya lagi ulangi, yang anak-anak melakukan yang namanya balapan liar. Kemarin sudah banyak korban yang diambil nyawanya Pak Ibu. Ada kemarin lagi di daerah Layua, Kabupaten Bantaeng, ada anak-anak kan ada itu jalan aspal baru yang seperti jalanan tol. Di situ dijadikan tempat balapan liar dan alhamdulillah ada korban kemarin. Kenapa? Dia sendiri yang cari. Maka dari itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan, kita gaspol untuk beribadah, jangan kita gaspol untuk mencari bahaya. Mari kita gaspol untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti tidak diminta-minta. Balapan liar yang kecelakaan itu tidak mendapatkan bantuan jasara harja Pak. Saya sampaikan
tidak mendapatkan bantuan jasara harja karena kenapa itu termasuk balapan ilegal, balapan yang tidak diperbolehkan. Apalagi kalau tidak lengkap memang surat-surat kendaraan, tidak ada STNK itu motor kah atau motor bodong, maka sulit sekali untuk mendapatkan bantuan jasara harja bagi orang-orang yang kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu tidak ada salahnya kita taat aturan, kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, kita taat juga kepada pemerintah. Dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemerintah kita. Selama apa yang disampaikan pemerintah anu baik, maka mari kita untuk selalu mengamalkan. Maka dari itu saya selalu sampaikan, kita pakai helm bukan untuk takut sama polisi, akan tetapi kita pakai helm untuk keselamatan tak sendiri. Karena banyak di kota aneh-aneh saya lihat Pak Ibu, aneh-aneh, luar biasa aneh-anehnya. Kenapa? Orang yang membonceng tidak pakai helm, orang yang dibonceng pakai helm. Betul itu? Kira-kira betul itu berkendara? Tentunya salah. Karena tidak ada aturan seperti itu. Kita dianjurkan untuk pakai helm dimanapun kalian berada. Ada kemarin anak pesantren di daerah Sapiri 2 tahun yang lalu Pak Ibu mau pergi jadi imam tarawih kodok. Terlambat sudah diasal masjid dekat rumahnya. Nah ini buru-buru sekali pakai songko pergi naik motor. Tidak nak utama kami keselamatan tidak mina pakai helm dan balap-balap di motorna. Apa yang terjadi? Belum ada 2 kilo perjalanan, ada mobil truk. Nah ini mobil truk yang besar kayak yang 10 roda. Nah, itu mobil truk Pak Ibu, engkau tuh biasa masih gempa di awana tuh, kuelo nenregi anuna pasupuna. Apa yang terjadi? Ini mobil truk tiba-tiba narem paksa karena ada orang mau menyeberang, sedangkan ini anak-anak ada di belakang. Ini anak-anak dan perhati kami juga karena panik, dia juga rem paksa. Apa yang terjadi? Kepalanya masuk dibentuk segi 4 itu dan meninggal di tempat. Coba kita pikir, seandainya dia pakai helm mungkin tidak masuk di kepalanya. Karena kenapa? Malu pemui helm ini. Maka dari itu tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Kita pergi naik motor kita pakai helm, jangan kita pergi sholat kita pakai helm, pergi naik motor kita pakai songkok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kurang lebih 15 menit kita akan berbuka puasa. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahim. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Karena di dalam sebuah syair dikatakan, undur mangkola wala tandur mangkola. Jangan lihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Selama yang disampaikan itu berlandaskan pada kitabullah, kitab-kitabnya Allah, kitab suci Al-Quran, wa sunnat Rasulullah, dan hadis-hadisnya Nabi, maka mari kita untuk selalu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling terakhir, pesan saya kepada adik-adik sekalian, saya lupa masukkan tadi dalam ceramah, mari untuk senantiasa kita hormat kepada kedua orang tua.
hormat kepada guru, kita taati guru, kita taati kedua orang tua. Karena kenapa? Ridhonya kedua orang tua, ridhonya Allah berada pada ridho kedua orang tua kita. Ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Kalau di rumah kita, orang tua kita adalah bapak ibu kandung kita. Kalau di sekolah, orang tua kita siapa? Siapa? Bapak ibu guru kita. Jadi mari kita hormati. Adik-adik sekalian, mau jadi orang sukses? Mau? Mau jadi orang sukses? Satu saja kuncinya, kita jagai perilaku dan taati kepada kedua orang tua dan juga taati kepada guru-guru ta. Insya Allah kalau kita bisa menjaga adab dan perilaku kita, maka kita akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang selama ini kita cita-citakan.